Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Allah kita, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan hidup, boleh bangun pagi, semua karena anugerah Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi buat hari yang baru. Kami sungguh bersyukur buat hari yang indah ini. Kami percaya melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu, kami dibaharui dari sehari ke sehari apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kami sepanjang hari. Biarlah hidup kami berdampak yang baik untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak Surgawi, kami mohonkan permohonan ini, doa ini kepadamu. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Firman Tuhan berkata, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang wajib bagi kita. Marilah kita dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan, kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan
tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul, atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita sudah membaca satu perikop untuk tetap bertekun dalam iman. Tetap bertekun dalam iman, ya. Diingatkan di dalam setiap ayat, ya. Ayat 4 berkata, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Di dalam penderitaan, di dalam kesulitan, ada maksud yang indah di balik semua itu. Kita bukanlah anak-anak gampang. Kita bukanlah anak-anak yang dimudahkan sekalipun masih muda. Jangan dipermudah ya. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Artinya siap memikul salib. Jangan berpikir bahwa mengikut Yesus semua yang indah-indah saja. Banyak orang menolak yang sulitnya. Banyak orang menolak kesusahannya. Banyak orang tidak siap menderita, tetapi mau berkatnya. Tidak fair Bapak Ibu ya. Nah, kita sebagai anak Tuhan untuk selalu giat dan terus bertekun. Apapun yang menjadi risikonya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran, damai kepada mereka yang dilatihnya. Oleh karena itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Apa artinya kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, yang susah, yang lemah, tidak berdaya? Untuk kita yang kuat, untuk merangkul yang lemah. Dan mereka yang tidak kuat dan mereka yang susah, perlu kita menjadi penghibur. Oleh karena Roh Kudus memberikan kita kekuatan. Roh Kudus yang adalah penghibur itu, menghibur kita sebagai anaknya. Dihiburkan, dikuatkan, diteguhkan untuk tetap di dalam Kristus. Apa selanjutnya Bapak Ibu? Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Perhatikan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah.
Ini dia. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ini suatu perlu usaha. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ini dia Bapak Ibu. Bapak Ibu punya pengalaman di dalam pelayanan. Pasti Bapak Ibu mengerti apa yang menjadi dasar kita untuk tetap menerapkan kasih Tuhan itu. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah, seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Apa yang menjadi peringatan buat kita? Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Apa yang dilakukan Esau? Dia menganggap remeh hak kesulungan itu. Ya, ketika dia pulang berlelah-lelah dari padang dan dia berkata kepada adiknya, "Berilah aku semangkok yang merah-merah itu." Lalu apa yang terjadi? Adiknya bilang, "Kau jual dulu hak kesulunganmu." Lalu dia berkata, "Sebentar lagi aku mati. Apalah gunanya hak kesulungan itu?" Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan anggap remeh apa yang Tuhan berikan. Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu, Saudara. Jangan anggap remeh. Ya, sehingga tidak terulang kepada seperti yang dialami oleh Esau ini. Ya, jadi dikatakan janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Karena menganggap remeh hak kesulungan, menganggap remeh kasih karunia, sehingga membuat segala cara, memperdaya dengan berlaku cabul juga. Apa yaitu cabul? Bagaimana seseorang mencari keuntungan, bagaimana seseorang di dalam mencari keuntungan, mencari kesempatan untuk melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Ya, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Ya, bahwa perilaku cabul ini jahat di mata Tuhan. Ya, pentingnya setiap kita untuk terus diingatkan untuk giat di dalam Tuhan, untuk terus taat pada Tuhan, untuk terus menerima kasih karunia itu, merawatnya, menjaganya. Biarlah kiranya pagi hari yang indah ini setiap kita untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.